Teman-teman pasti seneng kalau ada perusahaan yang IPO di mana valuasinya wajar tapi masih kasih bonus waran. Nggak cuma di situ, hasil IPO-nya pun 60% lebih akan digunakan untuk pengembangan bisnis. Sebelum membahas lebih lanjut, bagi kamu yang nggak mau ketinggalan info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham. PT Mutu Agung Lestari Tbk. Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi untuk berbagai jenis industri. Laboratorium Penguji Mutu Internasional merupakan laboratorium pengujian pertama di Indonesia yang memperoleh akreditasi ISO/IEC 17025 dari Komite Akreditasi Nasional, dan saat ini mengoperasikan 4 kantor cabang dan juga 2 kantor cabang administrasi yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Dari sisi kinerja keuangan, dari tahun 2020 ke 2021 ini mencatatkan keuntungan sebesar 0,6%. Keuntungannya kecil sekali ya, tapi di tahun 2021 ke 2022 ini meningkat sebesar 24,5%. Dan kalau dari bulan Maret 2022 sampai dengan Maret 2023 itu naik 30,6%. Laba bersihnya di tahun 2020 ke 2021 ini minus 17,2%. Di sini ada catatan bahwa penurunan ini terjadi terutama disebabkan oleh peningkatan pada beban usaha akibat ekspansi yang dilakukan oleh perseroan. Lalu kemudian di tahun 2021 ke 2022 meningkat 86,6%. Dan dari bulan Maret 2022 sampai dengan Maret 2023 itu naik 66% lebih. Lalu kontribusi pendapatan berdasarkan segmen operasi 34,1% dari pengujian, lalu 33,5% dari sertifikasi, dan 21,7% inspeksi, serta dari pendapatan lainnya sebesar 10,6%. Selanjutnya, kontribusi pendapatan berdasarkan pelanggan terbesar. Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, ataupun keuangan, termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan atau pemerintah. Di sini kita lihat 10,8% ini PT AHK Testing Indonesia sebesar 30,5 miliar, lalu 1,6% Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan, lalu 1,5% PT Perkebunan Nusantara, dan 86,1% ini dari pelanggan lainnya. Rencana dalam IPO ini ada 9,4 juta lot saham yang ditawarkan dengan harga penawaran berkisar 105 sampai dengan 110 rupiah. Potensi pendanaan yang didapatkan adalah 99 miliar sampai dengan 103,7 miliar. Bagi kamu yang ingin ikutan, jadwal sementara penawaran awal di 12 sampai dengan 24 Juli 2023. Kemudian untuk penawaran umum 2 sampai dengan 7 Agustus 2023 dan tanggal pencatatannya nanti di 9 Agustus 2023. Masih cukup jauh dari penawaran umum, masih ada cukup banyak waktu bagi teman-teman yang mau mengatur RDN maupun yang mau top up dulu RDN-nya. Rencananya dalam IPO ini akan ada 235,7 juta lembar waran dengan rasio waran 4:1. Lalu untuk harga pelaksanaannya di Rp324. Masa perdagangan waran dimulai dari 9 Agustus 2023 sampai dengan 5 Agustus 2026, sekitar 3 tahun ya teman-teman. Dan untuk masa pelaksanaan 9 Februari 2024 sampai dengan 8 Agustus 2026. Dari dana yang didapatkan, rencananya 66% digunakan untuk mengembangkan laboratorium, baik yang saat ini telah dimiliki perseroan maupun pengembangan laboratorium baru. Lalu 34% sisanya untuk modal kerja seperti biaya pengadaan bahan baku, biaya operasional, dan lainnya. Potensi market cap Mutu 330 miliar sampai dengan 346 miliar dengan price per share 1,1 kali sampai dengan 1,2 kali, dan untuk PBV-nya 1,9 kali, hampir 2, dikit banget kedua ya teman-teman. Lalu kemudian untuk PE-nya 8,3 sampai dengan 8,7 kali. Sebenarnya ini hampir-hampir premium, tapi ya masih wajar lah untuk perusahaan IPO dengan PBV 1,9 dan PE-nya 8,3 sampai dengan 8,7. IPO Mutu ini dikawal oleh Trimegah Sekuritas dengan kode broker LG. Jadi bagi teman-teman nanti yang ikut IPO, ada baiknya lihat bagaimana pergerakan broker LG. Tapi jangan hanya fokus pada broker LG ya teman-teman ya. Teman-teman juga harus lihat secara keseluruhan, lebih banyak yang jualan atau lebih banyak yang beli, supaya teman-teman tidak terkecoh oleh kode broker.
Jika kita melihat postingan dari Syariah Saham, kemungkinan saham ini masuk kategori syariah, tetapi untuk keputusan final mengikuti dari OJK dan juga DSN MUI. Sebagai kesimpulan, perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengujian, inspeksi, dan juga sertifikasi. Lalu kesimpulan yang kedua, dari sisi kinerja keuangan, perusahaan ini cukup baik ya, di mana masih bisa mencatatkan keuntungan dari tahun ke tahun. Lalu kemudian, dari sisi valuasi, bisa dianggap valuasinya masih cukup wajar ya teman-teman. Dan yang bikin menarik adalah pada IPO ini menawarkan waran 4:1. Gimana? Teman-teman ikutan IPO-nya atau skip? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagi kamu yang nggak mau ketinggalan pembahasan mengenai IPO menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham supaya kami lebih bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya.